Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Fendi Saputra dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian semester 2 ingin mempresentasikan tugas dari Bapak Parwito tentang bagian-bagian tumbuhan metamorfosis akar, batang, dan daun. Bab pertama yaitu latar belakang. Ilmu yang mempelajari dunia tumbuhan disebut sebagai ilmu biotani. Ilmu biotani mencakup beberapa kajian, seperti bentuk tumbuhan yang tampak dari luar, morfologi, struktur penyusunan tumbuhan dari dalam, anatomi, kekerabatan tumbuhan, taksonomi, fungsi organ tumbuhan dan lingkungannya, serta beberapa kajian khusus seperti spesifik. Setiap kajian bersangkutan satu sama lain, sehingga dalam mempelajari tumbuhan diperlukan pengetahuan yang menyeluruh. Ilmu biotani juga memainkan peran penting dalam berbagai bidang, seperti pertanian, kehutanan, konversi lingkungan, pengetahuan tentang fisiologi tumbuhan dapat membantu petani meningkatkan hasil panen dan mengembangkan tanaman yang lebih tahan terhadap penyakit dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Sementara itu, pemahaman tentang ekologi tumbuhan dapat membantu upaya konservasi hutan dan pemulihan ekosistem yang rusak. Di dalam era modern ini, ilmu biotani juga semakin terintegrasi dengan teknologi seperti bioteknologi dan genetika molekuler yang membuka peluang baru untuk penelitian dari aplikasi praktis. Untuk di bagian rumusan masalah ada dua. Masalah yang A, apa saja bentuk metamorfosis atau modifikasi pada tumbuhan? Dan masalah yang B, apa saja alat-alat tumbuhan, organa aseroria pada tumbuhan. Dan bab kedua yaitu hasil dan pembahasan. Metamorfosis akar, batang, dan daun. Metamorfosis pada tumbuhan, terutama pada akar, batang, dan daun, merujuk pada perubahan bentuk dan fungsi organ-organ. Ini sering pertumbuhan dan adaptasi terhadap lingkungan. Berikut adalah rincian metamorfosis untuk masing-masing bagian tersebut. Yang pertama yaitu akar. Akar tumbuhan dapat mengalami metamorfosis untuk menyesuaikan dengan berbagai fungsi tambahan selain penyerapan air dan mineral. Beberapa bentuk metamorfosis akar adalah: yang pertama, akar napas, pneumolavator. Akar yang tumbuh ke atas dari permukaan tanah atau air untuk membantu pernapasan, misalnya pada tumbuhan bakau. Yang kedua, akar gantung, adventif. Akar yang tumbuh dari bagian batang atau cabang dan menjuntai ke bawah, misalnya pada tanaman beringin. Yang ketiga, penunjang, akar penunjang. Akar yang tumbuh dari bagian bawah batang untuk memberikan dukungan tambahan, misalnya pada jagung. Yang keempat, akar penyimpanan. Akar yang membesar untuk menyimpan cadangan, misalnya pada wortel dan singkong. Metamorfosis pada batang mencakup berbagai modifikasi yang membantu tumbuhan dalam adaptasi dan fungsi tambahan. Beberapa bentuk metamorfosis batang adalah: yang pertama yaitu rizoma, yang kedua stolon, yang ketiga umbi batang, yang keempat kaldode, yang ketiga yaitu daun. Daun juga dapat mengalami metamorfosis untuk berbagai fungsi khusus. Beberapa bentuk metamorfosis daun adalah: yang pertama daun duri, yang kedua daun penyimpanan, yang ketiga daun perangkap, dan yang keempat daun pelindung. Kuncup adalah bagian dari tumbuhan yang belum berkembang atau tumbuh. Kuncup biasanya ditemukan di ujung batang atau di ketiak daun.
Kuncup terdiri dari kuncup ujung, kuncup ketiak, dan di sini ada alat-alat tumbuhan, organa aksesoria pada tumbuhan. Tambahan judul pada tumbuhan, alat-alat tambahan atau organ tambahan adalah struktur-struktur yang bukan bagian utama dari organ tumbuhan seperti akar, batang, dan daun, tetapi berfungsi untuk mendukung kehidupan dan reproduksi tumbuhan. Berikut adalah cara-cara beberapa contoh alat tambahan pada tumbuhan, yaitu yang pertama duri. Duri adalah struktur tajam yang biasanya terbentuk dari modifikasi daun, batang, atau stipula. Duri berfungsi sebagai alat pertahanan terhadap herbivora. Yang kedua, akar. Akar udara. Akar yang tumbuh dari atas permukaan tanah atau air. Yang ketiga, stolon. Batang horizontal yang tumbuh di permukaan tanah dan membentuk tunas baru pada interval tertentu. Yang keempat, umbi batang. Modifikasi batang yang menyimpan makanan dan nutrisi umbi batang, misalnya tumbuhan di bawah tanah. Yang kelima, umbi akar. Modifikasi akar menyimpan makanan dan nutrisi umbi akar biasanya tumbuh di bawah tanah. Berikut yaitu bab ketiga, kesimpulan. Dalam pembahasan mengenai bagian-bagian lain dari tumbuhan yang mengalami metamorfosis selain akar, batang, dan daun, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan memiliki berbagai struktur tambahan yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi mereka. Bagian-bagian tersebut mencakup yang pertama, kuncup atau gema, struktur yang belum berkembang yang dapat menjadi tunas atau bunga, terdiri dari kuncup ujung dan kuncup ketiak. Yang kedua, bunga. Organ reproduksi yang terdiri dari kelopak bunga, mahkota bunga, dan benang sari dan putik. Yang ketiga, buah. Struktur yang terbentuk dari ovarium setelah penyerbukan dan pembuahan, berfungsi melindungi dari menyebarkan biji. Yang keempat, biji. Struktur yang mengandung embrio tumbuhan baru dengan cadangan makanan untuk mendukung pertumbuhan saat berkecambah. Yang kelima, akar rambut. Sekian dan terima kasih. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.